Ini dengan Mas Kevin ya? Iya ya Pak. Oh, gimana kabarnya Mas? Baik Pak, Bapaknya sendiri gimana? Alhamdulillah baik juga. Tadi yang sebelum berwisaya di sini tadi apakah ada kegiatan? Untuk diri sendiri tadi sempat ada kelas sih Pak. Oh, ada kelas. Terus jadi siapa kalau boleh tahu? Mata kuliah statistika sama mata kuliah kewirausahaan. Oh, Pak udah sama Bu Ani ya? Iya Pak ya. Oh, berarti udah semester berapa sih? Sekarang udah semester 5 Pak. Oh, udah semester 5 ya. Apa? Kalau boleh tahu Mas Kevin, kosannya di mana ya di sini? Oh kalau saya tinggal di daerah Bangka Pak. Kalau Memang di mana? agak agak kesana sih Pak, dari ini kan nggak ke kosan saya di daerah Batam. Oke, kesibukannya apa sih Mas selain kuliah? Untuk kesibukan yang paling utama sih kuliah itu ya. Mungkin kalau selain kuliah saya biasa mengisi waktu dengan olahraga sih Pak. Oh, olahraga, jogging sore gitu ya? Ya kurang lebih gitu. Seru ya? Seru-seru aja sih Pak. Oh ya, aku lihat kemarin ada story itu ya, jogging naik gunung juga ya? Oh iya ya Pak, sempat kemarin sempat naik gunung. Siapa kemarin naik gunung itu? Oh, sama- di kosan atau gimana? Oh enggak, sama teman-teman memang dari sama-sama dari Flores juga. Kita kemarin janjian pengen nyoba naik gunung. Kebetulan kemarin itu ya walaupun kita semua pemula ya Pak, kita bisa tembus sampai puncak gitu Pak. Oh, kira-kira berapa kilometer sih Mas naiknya ke atas? Untuk jarak sendiri saya kurang tahu ya Pak, tapi kalau waktu pendakian kita hampir 4 jaman lah Pak. Soalnya kita kan pemula. Jauh sih. Iya lumayan, kalau soalnya trekking juga nanjak gitu. Yang landai itu dari base camp sampai ke pos 2 itu cukup landai. Nah dari pos 2 sampai puncak Bayangan itu udah tanjak Pak, dari puncak Bayangan sampai puncak Pawitra. Puncak Pawitra itu nanjak Udah Pak. tahu, soalnya belum kesana. Oh belum itu. Iya, iya, belum. Berarti seperti itu ya. Iya. Capek ya Mas ya. Waduh Pak, kita itu jalan nanjak. Kita kan aku datang dari Surabaya jam 10 malam. Berangkatnya malam. Iya, soalnya kita kan ngejar sunrise kan Pak. Oh, betul. Oh iya, iya. Nah, kita berangkat jam 10 malam sama teman. Dari sini berdua, sampai sana jam 12-an. Sejam kita istirahat, langsung naik. Itu sebelum subuh dan nyampe puncak di pos 1. Oh, seperti itu ya. Oke. Berarti saya kembali lagi ke tempat tinggalnya Mas ya. Oh iya. Kalau boleh tahu kegiatannya selain kuliah, kesibukan di kosannya itu ngapain aja sih? Untuk kesibukan di kosan saya paling ya ngerjain tugas kalau ada tugas atau enggak bermain game sih Pak. Main game juga selain suka olahraga ya. Ya, soalnya kan kita hobi juga kan, hobi game, hobi olahraga, jadi jalan barengan. Oke, baik. Sampai situ yang sebenarnya katanya saya lihat ini dari tadi dari muka Mas Kevin itu kayak ada masalah gitu ya. Sebenarnya saya kesini ya emang pengen ada yang pengen saya ceritain Pak, yang dari sini. Oh, betul ya. Oke, baik. Jadi sebelum Mas Kevin bercerita, saya di sini hanya sebagai fasilitator ya Mas Kevin ya. Dan proses konseling ini tergantung dari Mas Kevin itu sendiri ya. Nah, tergantung Mas Kevin yang serius atau enggak, fokus atau enggak gitu ya, tergantung Mas Kevin itu sendiri. Dan saya hanya mempunyai waktu di sini hanya selama 20 menit ke depan. Apakah Mas Kevin bersedia? Ya Pak, saya harus Oke. Boleh diceritakan Mas Kevin kira-kira masalahnya seperti apa? untuk masalah saya sendiri, saya itu gimana ya Pak jelasinnya? Saya akhir-akhir ini ngerasa mulai keganggu sih Pak sama kegiatan-kegiatan saya yang sering terlambat. Sebagai contoh, kayak tadi aja sih Pak, saya kan kelasnya jam 7, tapi saya yang masuk kelasnya itu jam setengah 8, telat gitu. Gak dibuat alarm gitu di HP-nya. Oh emang udah dibuatin Pak, tapi emang saya bangunnya nggak tahu salahnya dari situ Pak. Mungkin udah kedengeran ya saking
tidur saya nyenyak juga. Berarti pas malamnya kayaknya Mas Kevin begadang juga tinggal main game kita ya. Untuk malam tadi malam aja, iya sih Pak, saya memang begadang. Begadang, seringnya itu ya, begadang gitu. Oke. Dan kira-kira Mas Kevin, masalah itu muncul mulai dari kapan sih Mas? Kayaknya udah lama ya Mas Kevin. Untuk masalah ini saya nggak tahu pastinya kapan ya Pak. Tapi saya merasa semenjak semester 5 ini pola tidur saya udah mulai berantakan. Nah, dari semingguan ini saya udah mulai merasa terganggu, kayak kok aku udah terus, kok aku udah terus. Teman-temanku udah pada datang, kok aku terus yang telat. Kira-kira seberapa mengganggunya sih Mas? Kalau mau masuk sudah mengganggu banget Pak, semua mengganggu banget semua. Sampai-sampai apakah di kelas juga dalam proses perkuliahan dikarenakan masalah itu sehingga kuliah-kuliah Mas Kevin itu merasa gak fokus gitu, bagaimana ya? Iya sih Pak, kadang-kadang kurang juga ya, Pak. Saya itu karena kurang tidur, jadinya punya kebiasaan tidur di kelas itu. Ya, oke, jadi untuk itu harapannya ini seperti apa ya Mas Kevin? Saya pengen tujuan saya terus ini sebenarnya saya bisa lebih berubah sebagai lebih baik. Sebenarnya saya udah nggak terlambat gitu Pak. Saya pengen Gitu ya Mas Kevin. Kira-kira pada saat itu motivasi apa sih Mas yang ada dalam pikiran Mas Kevin untuk mengelola serta meredam sementara masalah itu ketika Mas Kevin berusaha untuk fokus gitu, kira-kira solusi apa ya Mas? untuk hal yang membuat saya pengen menekan perasaan itu, kebiasaan itu, saya selalu punya pikiran kayak gini Pak. Kok teman-teman bisa datang tepat waktu, aku nggak bisa. Tapi nggak tahu kenapa, kok semakin aku merasa itu, kok kadang-kadang malah nggak berubah akunya, malah makin telat semakin. Jadi apakah teman-teman merasa terganggu juga? Nggak tahu sih Pak, aku juga nggak tahu, tapi dari perasaanku kayaknya mereka mulai terganggu sih Pak. Apalagi kan mungkin waktu dosen lagi ngejelasin di depan, saya terganggu sama suara saya buka pintu waktu masuk kelas gitu. Berarti kira-kira apa sih Mas Kevin? Apakah Mas Kevin merasa malu gitu di kelas gitu dengan teman-teman lain karena Mas Kevin datang terlambat gitu? Kira-kira apa sih Mas? Apakah Mas Kevin merasa malu atau tidak gitu? Untuk malu sendiri kayaknya enggak ya Pak, saya cuma ngerasa mereka ganggu ya. Aku mikirnya ke mereka sih, nggak begitu diriku. Apakah dan juga dari masalah itu tadi di kos-kosan Mas Kevin itu gak pernah dibangunin sama teman gitu atau gimana Mas Kevin? Atau Mas Kevin tinggalnya sendiri? Oh, Tinggal dibangunin gitu. untuk lingkungan di kosan, teman-teman emang aku udah minta, kadang kalau malam itu aku minta nanti besok pagi bangunin ya, biar aku nggak telat. Nah mereka emang katanya mereka udah coba bangunin, tapi aku tuh kok kayak ngerasa nggak ada yang bangunin gitu kan, soalnya tidurnya gelap gitu ya. Oke, baik. Jadi begitu Mas Kevin, saya turut prihatin juga ya Mas Kevinnya terhadap masalah Mas Kevin dan sebagai konselor saya peduli dan ingin membantu Mas Kevin di sini, yaitu dengan teknik shaping. Apakah Mas Kevin sudah mendengar teknik ini sebelumnya? Oh, untuk teknik semi ini saya belum pernah mendengarnya Pak. Emangnya teknik semi ini seperti apa ya? Oke, jadi teknik shaping ini seperti yang Mas Kevin katakan tadi, motivasinya apa? Jadi motivasi yang Mas Kevin punya tadi itu sebelumnya saya patut memberikan apresiasi kepada Mas Kevin ya, atas keputusan Mas Kevin, motivasi Mas Kevin yang ada dalam pikiran Mas Kevin untuk meredam masalah itu tadi. Hal itu saya patut memberikan apresiasi. Terima kasih Pak.
Baik, selanjutnya dengan teknik shaping ini tadi, saya ingin membantu ke tingkat Mas Kevin untuk memperkuat kembali teknik-teknik yang Mas Kevin lakukan sebelumnya tadi. Oke. Dan juga saya ingin mengarahkan lagi segala keputusan Mas Kevin tadi, mengharapkan hal itu untuk melakukan hal ini untuk masih boleh saya mengharapkan. saya mengharapkan Mas Kevin untuk konsisten Mas Kevinnya untuk melakukan tingkah laku tersebut, memberikan penguatan terhadap diri dalam Mas Kevin tadi, seperti ya mempertahankan tingkah laku positif Mas Kevin ya, untuk menghilangkan segala kebiasaan-kebiasaan buruk Mas Kevin yang begadang, menyanyiakan waktu dengan melakukan kegiatan negatif, serta pokoknya menyanyiakan waktu lah. Dan dimana Mas Kevin pada saat ini merasa terganggu ya atas masalah-masalah yang sekarang. Kan sudah sama masalah ini, saya akan ketemu apa saya. Oke, baik. Nah, dari itu Mas Kevin, saya harap Mas Kevin Betul jadi itu misalnya. jadi untuk itu saya harap Mas Kevin untuk bisa mengaplikasikan teknik shaping ini tadi dalam setiap aktivitas Mas Kevin ya, dimanapun Mas Kevin berada, dimanapun Mas Kevin ketika masalah-masalah itu tiba-tiba muncul dalam pikiran Mas Kevin itu, maka dari teknik shaping ini Mas Kevin harus mampu mengingat dan melakukan kebiasaan dengan teknik shaping ini tadi untuk meredam masalah-masalah itu. Oke, apakah Mas Kevin bisa mampu dan fokus dalam masalah Mas Kevin ini melakukan hal-hal tersebutnya telah saya berikan kepada Mas Kevin? Saya maksudnya akan berusaha ya Pak, akan coba juga akan berusaha supaya masalah saya cepat selesai. Akan Bapak berikan juga, saya akan coba cari biar bisa. Oke, saya senang dengan keputusan Mas Kevin. Kira-kira misalnya Mas Kevin setelah dari proses konseling ini yang sebelumnya, kira-kira hal apa sih yang akan Mas Kevin lakukan ketika masalah itu muncul lagi? Pasti saya harus selalu ingatin sama diri sendiri gitu ya, kamu tuh harus bisa gitu, kamu harus bisa, jangan telat gitu. Nah kalau mungkin ya mungkin ini juga saya pengen saya kasih gimana Pak kalau setiap saya tepat waktu ke kampus saya ngasih hadiah buat diri sendiri Pak. Oke, ya, pertanyaannya bagus ya Mas Kevin ya. Jadi Mas Kevin ingin memberikan hadiah terhadap diri sendiri self reward gitu. Oke. Jadi yang harus Mas Kevin lakukan ya itu tadi, menghilangkan serta menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk Mas Kevin itu ya, seperti begadang gitu. Oke, baik, dari itu Mas Kevin, saya harap Mas Kevin tidur lebih awal lagi ya Mas Kevin ya. Dan juga HP-nya itu dimatikan, game-nya agak dikurangi ya. Ya kurang lebih simpel itu saja sih Mas Kevin. Kira-kira karena Mas Kevin tadi masalahnya sedikit terlambat gitu ya. Apakah ada kegiatan lain selain Mas Kevin terlambat bangun dikarenakan terlambat bangun tadi? Apakah ada Mas Kevin mengantar siapa begitu? Untuk kegiatan lain sih ya enggak sih Pak, enggak ada kegiatan lain sih Pak. Mungkin kegiatan itu apa ya, main game sih Pak, sama scroll TikTok gitu. Berarti kalau pas paginya itu bangunnya kesiangan dikarenakan itu tadi yang ya mungkin ya karena konsisten, karena saya begadang gitu enggak ada itu ya.
Oke, baik. Kira-kira gimana perasaannya Mas Kevin setelah Untuk sekarang ini saya cukup lega sih Pak, bagi Bapak udah mau dengerin cerita saya, juga dengan saran saya cukup lega sih Pak. Cukup lega ya. Bagaimana Pak, saya pengen berarti ini pertemuan ini apakah pertemuan selanjutnya Pak? eh, kalau untuk pertemuan selanjutnya tergantung dari Mas Kevin sendiri. Nanti saya kalau misalnya saya pengen ketemu saya hubungi Bapak lagi. Oke, kalau Mas Kevin jangan sungkan menghubungi saya jika Mas Kevin memiliki masalah hati itu jangan sungkan datang menghubungi saya. Oke, dan harapannya dari saya Mas Kevin harus berubah ya, Mas Kevin ya. Fokus terhadap masalah ini dan bisa Mas Kevin bisa saya akan memberikan hadiah bentuk apresiasi. Oke, baik. Kira-kira apakah ada kata yang perlu disampaikan terkait proses ini? Terus ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang mendengar cerita saya dan menerima saya di sini. Setelah yang juga ngasih solusi buat saya, yang pasti saya ucapin terima kasih banyak. Kembali buat Mas Kevin, saya rasa itu saja yang Mas Kevin ya. Hari ini apakah Mas Kevin ada masalah-masalah yang belum sempat diceritakan? Untuk masalah sendiri ya, untuk masalah saya yang banyak sih Pak sebenarnya, tapi untuk secara yang masalah yang lain saya masih bisa handle gitu Bapak. Cuman masalah ini yang saya ceritain tadi mengenai kekeluargaan ini, saya kayak udah punya solusi, makanya saya kayaknya harus saya percaya diri. Berarti Mas Kevin masalah itu tadi yang lalu Mas Kevin masalah yang bukan masalah serius begitu ya, dan belum menemukan jalan keluarnya, menemukan solusi. Oke, jadi itu saja yang Mas Kevin ya. Jadi sekian proses counseling kita hari ini. Terima kasih Mas Kevin ya telah bercerita banyak tentang hari ini. Saya permisi dulu kalau Terima kasih. Terima kasih. Kesehatan.